Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Di mana ukuran pemusatan data itu ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus. Kali ini kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Rata-rata sendiri nanti ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Kemudian rata-rata data kelompok. Dan yang ketiga adalah rata-rata dengan rata-rata sementara. Kita awali dengan rata-rata data tunggal. Konsep rata-rata adalah membagi sama rata dari semua nilai yang ada diberikan kepada semua anggotanya. Rata-rata atau mean dilambangkan dengan X bar. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jika ada nilai atau data X1, X2, X3, X4 sampai Xn, maka X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Disingkat dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Perhatikan contoh berikut. Seorang siswa mempunyai nilai untuk bahasa Indonesia 8, matematika 10, bahasa Inggris 9, sejarah 6, olahraga 7. Maka, nilai rata-rata siswa tersebut adalah X bar sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 5 karena banyak datanya ada 5. Sehingga X bar sama dengan 40 dibagi 5. X bar sama dengan 8. Jadi rata-rata siswa tersebut adalah 8. Jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, rataannya dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FIXI, di mana I mulai dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan X bar adalah rata-rata, XI adalah data ke I, FI adalah frekuensi untuk data XI. Perhatikan contoh berikut. Tentukan rata-rata pada tabel berikut. Bisa kalian perhatikan tabel yang ada di hadapan kalian. Untuk nilai 3 banyak siswanya 1, nilai 4 banyak siswanya 2, nilai 5 banyak siswanya 6, nilai 6 banyak siswanya 12, nilai 7 banyak siswanya 10, nilai 8 banyak siswanya 5, nilai 9 banyak siswanya 4. Sehingga jumlah siswa yang ada adalah 40. Maka untuk mencari rata-ratanya, FI dikalikan dengan XI. FI-nya 1, XI-nya 3. Maka FI kali XI-nya adalah 1 kali 3. Sama dengan 3. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. 6 kali 5 sama dengan 30.
12 kali 6 sama dengan 72, 10 kali 7 sama dengan 70, 5 kali 8 sama dengan 40, 4 kali 9 sama dengan 36. Kemudian setelah itu FI, XI dijumlahkan semua. Di sini jumlahnya adalah 259. Kemudian banyak siswanya adalah 40. Sehingga X bar sama dengan 259 dibagi 40. Hasilnya adalah 6,475. Jadi rata-rata pada tabel adalah 6,475. Kemudian yang kedua, rata-rata data berkelompok. Secara umum, rata-rata untuk data kelompok sama dengan rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik-titik tengah setiap kelas. Rataannya dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI XI, di mana I mulai dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan X bar adalah rata-rata, XI adalah titik tengah kelas ke I, dan FI adalah frekuensi untuk kelas ke I. Nah, perhatikan contoh berikut. Tabel berikut menyajikan data tinggi badan siswa kelas 12 S1. Tinggi badan untuk 150 sampai 152 adalah 2, 153 sampai 155 adalah 5, 156 sampai 158 7, 159 sampai 161 12, 162 sampai 164 6, 165 sampai 167 3, sehingga jumlah frekuensinya adalah 35. Kemudian pertanyaannya, tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Dari tabel tadi kita cari titik tengahnya. Titik tengah 150 sampai 152 adalah 151. 153 sampai 155 titik tengahnya adalah 154. 156 sampai 158 adalah 157. 159 sampai 161 adalah 160. Titik tengah 162 sampai 164 adalah 163. Sedangkan untuk titik tengah 165 sampai 167 adalah 166. Nah, setelah kita peroleh titik tengah dari masing-masing kelas, kita kalikan masing-masing titik tengah itu dengan frekuensi. Sehingga untuk yang pertama, titik tengah 151 dikalikan dengan 2, hasilnya 302. 154 dikalikan 5, hasilnya 770. 157 dikali 7, hasilnya 1099. 160 dikalikan 12, hasilnya 1920. 163 dikalikan 6, hasilnya 978. 166 dikalikan 3, hasilnya 498. Setelah itu kita jumlah semua FI kali XI, dimana kalau di sini hasilnya adalah 5567. Kemudian bagaimana mencari rata-ratanya? Rata-ratanya adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI, sehingga 5567 dibagi dengan 35, yang hasilnya adalah 159,057. Sehingga rata-rata dari data tersebut adalah 159,057.
Kemudian rata-rata dengan rata-rata sementara. Langkah pertama untuk mencari rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara adalah dengan menetapkan rata-rata sementaranya atau X bar S. Nanti ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan simpangan rataan. Yang kedua adalah dengan coding. Kita bahas dulu dengan cara simpangan rataan. Di mana rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FIDI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan X bar adalah rata-rata, X bar S adalah rata-rata sementara, DI simpangan atau deviasi, di mana DI sama dengan XI dikurangi X bar S. FI adalah frekuensi untuk kelas ke I. Perhatikan contoh berikut. Tentukan rata-rata data berikut dengan menggunakan simpangan rataan. Jadi ada tabel, kemudian bagaimana cara mencari rata-ratanya dengan menggunakan simpangan rataan. Kita perhatikan penyelesaiannya. Masing-masing kelas kita cari titik tengahnya atau XI-nya. Antara 3 sampai 5, titik tengahnya adalah 4, 6 sampai 8, titik tengahnya 7, 9 sampai 11, titik tengahnya 10, 12 sampai 14, titik tengahnya 13, 15 sampai 17, titik tengahnya 16, 18 sampai 20, titik tengahnya adalah 19. Kemudian setelah itu kita tetapkan X bar S-nya, rataan sementaranya. Nah, untuk mencari rataan sementaranya, kita cari yang frekuensinya terbesar. Jadi, untuk memudahkan perhitungan nanti, kita cari X bar S-nya itu dengan mencari titik tengah, di mana yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau di data ini, titik tengahnya yang frekuensinya paling besar adalah 10, karena frekuensinya 12. Sehingga DI untuk kelas pertama adalah negatif 6. Karena XI-nya 4, X bar S-nya adalah 10. 4 dikurangi 10, negatif 6. Kemudian kelas kedua, 7 dikurangi 10, negatif 3. Kelas ketiga, 10 dikurangi 10, 0. Kelas keempat, 13 dikurangi 10, sama dengan 3. Kemudian kelas kelima, 16 dikurangi 3. 16 dikurangi 10 adalah 6. Kemudian 19 dikurangi 10 adalah 9. Sehingga FI kali DI-nya adalah negatif 6 dikalikan 3, negatif 18. Negatif 3 dikurangi 5 adalah negatif 15. 0 dikali 12 sama dengan 0, 3 dikali 9 sama dengan 27, 6 dikali 7 sama dengan 42, 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian setelah itu kita jumlahkan FI kali DI-nya. Yang hasilnya di sini adalah 72. Maka X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI untuk I mulai dari 1 sampai N dibagi sigma FI, di mana I-nya adalah 1 sampai N. Maka X bar-nya adalah 10 ditambah 72 dibagi 40, sama dengan 10 ditambah 1,8, yang hasilnya adalah 11,8. Sehingga rata-rata untuk data tersebut dengan menggunakan rata-rata sementara adalah 11,8. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara coding.
dimana X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali CI untuk I mulai dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N dikali dengan T. Dengan X bar adalah rata-rata, X bar S adalah rata-rata sementara, DI adalah simpangan atau deviasi, yaitu DI sama dengan XI dikurangi X bar S, CI adalah kode titik tengah, yaitu CI sama dengan DI dibagi T. T adalah panjang kelas, FI adalah frekuensi untuk kelas ke I. Perhatikan contoh berikut. Tentukan rata-rata data berikut dengan menggunakan coding. Datanya sama dengan yang tadi, kita cek apakah hasilnya sama dengan menggunakan simpangan rataan atau dengan coding. Penyelesaiannya bagaimana? Sama dengan mencari tadi dengan simpangan rata-rata, tetapi kita cari juga CI. CI adalah DI dibagi P, panjang kelas. Panjang kelas dari data tersebut adalah 3. Jadi 3 sampai 5 panjang kelasnya adalah 3. 6 sampai 8 panjang kelasnya 3. 9 sampai 11 panjang kelasnya 3 dan seterusnya. Jadi panjang kelas dari data tersebut adalah 3. Sehingga CI-nya untuk kelas yang pertama negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Untuk kelas kedua negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Kelas ketiga 0 dibagi 3 hasilnya 0. Kelas keempat 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kelas kelima 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kelas ketiga 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian setelah itu kita cari FI kali CI. FI nya 3, CI nya negatif 2 sama dengan negatif 6. Kelas kedua FI nya 5, CI nya negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Kelas ketiga FI nya 12, CI nya 0, hasilnya adalah 0. Kelas keempat FI nya 9, CI nya 1, hasilnya adalah 9. Kelas kelima FI nya 7, CI nya 2, hasilnya 14. Kelas terakhir FI nya 4, CI nya 3, sehingga FI kali CI nya 12. Setelah itu kita jumlahkan FI kali CI, hasilnya adalah 24. Maka seperti yang kita tahu, X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali CI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma FI untuk I sama dengan 1 kali N sampai N dikali dengan T. Maka X bar sama dengan 10 ditambah 24 dibagi 40 sama dengan dikali dengan 3 sama dengan 10 ditambah 1,8 yang hasilnya adalah 11,8. Jadi setelah kita perhatikan, untuk mencari rata-rata baik menggunakan simpangan rataan maupun coding, maka hasilnya sama 11,8. Nah, demikian penjelasan bagaimana cara mencari ukuran pemusatan data, khususnya adalah tentang mean atau rata-rata. Sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.